Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fitratul Amelati dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme dengan metode fisik. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme merupakan suatu kelompok organisme yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihat seperti mikroskop, lup, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu definisi pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme? Definisinya merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian pada manusia berupa penyakit maupun racun. Selanjutnya yaitu macam-macam metode fisik. Yang pertama panas, yang kedua radiasi, yang ketiga filtrasi, yang keempat suhu dingin, yang kelima desikasi, dan yang keenam tekanan osmosis. Selanjutnya yaitu panas dengan mekanisme kerja mendenaturasi protein. Metode yang pertama menggunakan autoklaf dengan uap panas 121 derajat Celcius bertekanan tinggi 15-20 psi selama 15 menit sterilisasi. Yang kedua menggunakan dry heat, yaitu menggunakan oven dengan 160-170 derajat Celcius selama 2 jam atau lebih sterilisasi. Untuk selanjutnya yaitu pembakaran menggunakan direct flaming, sterilisasi moist heat 75-100 derajat Celcius selama 30 menit, perebusan selama 10 menit. Selanjutnya panas pada makanan, yaitu pengurangan jumlah mikroba dapat dilakukan dengan pemanasan. Teknik untuk pengurangan mikroba dalam makanan tanpa mengurangi nilai gizinya antara lain yang pertama pasteurisasi, yaitu cairan susu dilewatkan dalam pipa panas bersuhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Yang kedua yaitu UHT, ultra high temperature, susu dilewatkan di uap panas bersuhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Untuk selanjutnya yaitu radiasi dengan memaparkan sinar pengion seperti sinar gamma, X-ray ke bahan atau ruangan yang akan disterilisasi. Biasanya digunakan di industri produsen peralatan medis dan laboratorium. Sinar UV dapat digunakan dalam sterilisasi. Dengan panjang gelombang yang efektif membunuh mikroba adalah sekitar 260 nm. Untuk selanjutnya yaitu filtrasi. Digunakan untuk bahan-bahan cair yang digunakan untuk keperluan medis seperti cairan infus, air steril, dan lain-lain. Digunakan membran dengan ukuran pori sangat kecil sekitar 0,22 mikrometer. Digunakan juga untuk menyaring patogen di udara dalam ruangan rawat isolasi. Ruang operasi, ruang laboratorium tingkat biosafety level 2. Peralatan laboratorium terkait dengan processing sampel infeksius atau biosafety cabinet atau BSC. Untuk selanjutnya yaitu suhu dingin. Suhu dingin digunakan untuk preservasi makanan dan minuman karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu desikasi, yaitu proses pengeringan untuk mengurangi kadar air karena mikroba tidak aktif pada suasana kering, namun tidak mematikan mikroba secara langsung. Beberapa bakteri, jamur, dan virus dapat bertahan dalam kondisi kering. Biasa digunakan untuk preservasi makanan. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis merupakan sifat kimia larutan yang cenderung akan bergerak dari konsentrasi larutan yang tinggi ke konsentrasi rendah. Sebagian besar mikroba tidak dapat hidup di kondisi garam tinggi. Metode penggaraman dilakukan untuk preservasi makanan, yaitu atau diasinkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Untuk berikutnya ada contoh gambar alat-alat. Yang pertama ada autoklaf, yang kedua UHT atau ultra high temperature, yang ketiga yaitu sinar UV. Yang keempat ada BSC, yang kelima suhu dingin atau kulkas, yang terakhir yaitu pengasinan. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.